Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di Guru Besar. Kali ini saya akan belajar sama Bang Panji. Bang, masa gitu dong? Ini lagi fokus nih. Iya, nggak usah kayak gitu. Santai, santai Bang. Katanya kalau lagi syuting harus ngeliat ke arah kamera. Nggak usah, aman Bang. YouTube UMKM nih Bang, aman. Nggak, kalau Bang Panji yang datang ke sini lumayan lah, 10.000 insya Allah. Bang, jangan kayak gitu. Lagi Bang. fokus ini. Sumpah ini kontennya mau belajar Bang. Oh siap. Iya. Belajar apa? Apa yang bisa gue bagi ilmu? Wih, banyak banget Bang Panji. Sebenarnya Bang Panji sudah banyak share di YouTube-nya kan. Kadang-kadang aku nontonin juga gitu. Beberapa. Kadang-kadang. Kenapa juga, kadang-kadang? ya, nggak tiap ini. Kadang udah diulang-ulang juga di bawah-bawah. Kenapa? Gue rilis YouTube seminggu 3 kali. Iya. Ya udah sih Bang, ya namanya gue main sama, sumpah digigit beneran. Sumpah no, ludah no. Digigit beneran bro. Film zombie lo. Train to Purwokerto. Tren tebusan. Terus? Nah ini gue pengen belajar Bang sama lu Bang. Kan gue kan sekarang udah sendiri nih. Udah gak di manajerin siapa-siapa. Gimana biar gue ngembangin karir gue lagi Bang? Gini. Ya Allah. Ngembang dah. Ini pertanyaan bener nih. Bener Gue lah. tersanjung banget ditanya sama Hipsi. Kalau di Guru Besar itu jadi gue ke orang-orang buat belajar sesuatu. Kayak kemarin ke Bang Komeng gimana caranya ngelawak. Bener tuh. Iya, diajarin tuh sama dia. Lumayan tuh, banyak yang kepake tuh Bang. Respect. Nah kalau ini kan karena gue sekarang tuh, ya gue sekarang punya tim kecil. Lu juga dulu pasti punya kecil. Sebelum segini. Ya segini. Bobby gede sih ya. Nah kayak termasuk gimana ngelola tim kecil ini gitu Bang. Nah itu gue pengen belajar sama lu tuh. Oke. Tapi pertanyaan lu tadi adalah gimana, kan lu jalan sendiri nih, gimana caranya apa? Ngembangin karir dulu. Ngembangin karir? Kalau di yang gue percaya, di sini tuh ada, lu pernah dengar nggak ada namanya rukun komika? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Rukun Islam tahu? Rukun Islam tahu. Ada berapa? Ada 5. 1. Islam ya, sholat. 2 itu, aduh kok gue lupa urutan. Nggak harus berurut. Sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu, percaya. Itu mah. Itu rukun iman. Iya. Sholat, puasa, zakat. Kok malah kalau ditodong lupa gue. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Zakat, sholat, puasa, zakat, sedekah. Ya Allah kok gue lupa sih ngobrol. Kalau di kita, kalau di kami ada rukun komika, ada 5 hal yang mesti dilakukan supaya bisa hidup dari karya. Apa tuh Bang? Yang pertama, personality. Jadi memastikan orang tahu lu tuh seperti apa orangnya. Tapi bukan luarannya, dalamnya juga ketahuan personality seperti apa. Sukanya apa, nggak sukanya apa, sekolahnya di mana dulu, kenapa bisa kawin, ketemu Pak, semuanya itu personalitinya keluar. Hampir semua stand up comedian yang besar itu tuh personalitinya tuh nampak. Bahkan gue wawancara Danila, Yura Yunita, ada Marian Romantir fansnya Taylor Swift, gue wawancara anak JKT48, gue wawancara Abdur. Semuanya tuh punya fanbase yang solid karena orang tuh merasa dekat dengan manusianya. Lalu cara menunjukkan kedekatannya, poin kedua adalah karya. Jadi kalau pertama bikin orang tahu personality lu, personal branding sih intinya. Yang kedua, terus bikin karya. Karena personality lu adalah alasan kenapa orang pengen dukung lu. Cara dukungnya adalah dengan beli karya lu. Jadi konten personality seperti apa? Misalnya kayak Awe dengan podcast Minggu. Iya. Atau Abdur yang sejak suci orang udah tahu ini orang beda sendiri. Kan sejak suci kan final aja dia memutuskan untuk berpuisi gitu, nggak mikirin menang, lebih mikirin gue ada panggung nih gitu. Dari dulu orang udah tahu preferensi politiknya, makanya waktu itu kontroversial. Dari dulu juga dia udah ngomongin pendidikan kan orang tuanya guru. Sehingga ketika dia bikin spesial ngomongin pendidikan, dia bikin spesial ngomongin politik, orang nggak kaget gitu. Jadi bikin orang kenal personality kita. Ada yang Taylor Swift cara orang tahu personality-nya adalah karena Taylor Swift kalau konser tiap antar lagu tuh selalu cerita hidupnya. Coki Pardede mungkin tidak bikin konten yang ngasih tahu orang tentang dia. Iya, tapi orang tahu anyway. Kasusnya sering dan segala macam. Jadi kelihatan kan. Tapi yang paling penting adalah
gimana caranya orang tahu personality lu. Paling gampang sih sebenarnya podcast. Kayak podcast Minggunya Awe kan, lu dengerin aja dia sama Pican, lu jadi tahu dia semua, kan. Ya. Terus GJLS juga gitu. Ya bagus. Terus karya jalan terus, konsisten dan jangan lupa diposting terus. Kenapa? Karena kan kayak cocok tanam aja. Kalau lu pengen makan singkong, ya yang lu tanam tiap hari, yang lu rawat adalah singkong. Tapi kalau yang tanam tebu, yang lu rawat tebu, tiba-tiba pas panen tebu dan lu kecewa gitu, gimana sih? Kan gue dapetnya singkong. Ya yang lu tanam itu kayak sosmed. Kalau lu bilang udah pengen dapet job stand up, lu pengen orang tahu stand up lu kayak apa supaya beli tiket lu, tapi terus Senin sampai Jumat 30 hari, Senin sampai Minggu 30 hari sebulan, postingnya tentang kucing, yang datang whiskas jobnya. Kan maksud gue? Kan masuk akal gitu kan? Oke, jadi pertama personality, yang kedua karya, stand-up comedy, yang ketiga tuh kolaborasi. Harus sering-sering keluar dari sosmednya, nongol di YouTube orang, nongol di podcast orang. Oh makanya Bang Panji keliling-keliling mulu ya Bang? Salah satunya ya. Tapi itu juga sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam rangka menuju show. Dari dulu-dulu gitu, kayak misalnya Gilbas ada di ruang 28-nya Noise, tapi dia juga rutin muncul di Cingabdel, jadi selalu ada di luar supaya orang yang tahu lu tuh bukan cuma yang follow lu di sosmed, dia ngeliat lu di podcast orang, ngeliat lu di tema misalnya, ngeliat lu di mana gitu. Karena sering ngeliat Hifzi, suka Hifzi, baru masuk ke sosmednya. Nah setelah yang ketiga tuh kolaborasi alias sering-sering main keluar, yang keempat tuh community building. Orang yang udah ngefans lu dirawat. Kebanyakan gimana Bang merawatnya Bang? Sebenarnya kan community building itu caranya cuman sering-sering interaksi aja. Udah. Kalau lu punya fans, jangan diemin, interaksi aja. Bentuk interaksinya kalau Arif Brata rutin banget, ada masanya ya, gue gak tahu sekarang masih atau enggak. Ada masanya itu rutin banget live IG. Cuma untuk balas-balasin aja. Live TikTok, cuma untuk ngomong aja. Kalau gue bentuknya rutin bikin kuis, sehingga ada interaksinya terus. Kalau Awe main basket sama followersnya. Tapi kalau lu punya fanbase, jangan terus yang kayak kebanyakan orang kan, ya ngapain dipikirin Bang, baru juga 10, kan belum 1000, belum 100. Lah yang 10 itu kalau lu rawat jadi 100. Kalau lu bingung kenapa ada orang yang fanbase-nya 1000, karena yang 10 dijaga, dirawat. Karena orang kalau udah ngefans sama lu atau suka sama lu, lalu lu buka pintu interaksinya, lama-lama makin kerasa dekat. Bukan cuma bertahan terus, dia ngajak-ngajak orang untuk datang. Awe bahkan punya si podcast Podcast Berisik itu punya grup Telegram yang isinya ribuan orang. Jadi mereka bisa interaksi di situ. GJLS punya tuh. Nah, itu tuh mesti dirawat. Akan lebih baik lagi kalau community building itu personal. Jadi bukan ke GJLS tapi ke Hifzi. Jadi Hifzinya juga punya cara sendiri. Sebagaimana Awe juga ada community buildingnya sendiri gitu. Nongkrong pemain basket sama teman-temannya. Sama followers Bekasi. Yang terakhir, ini sekilas paling nggak penting. Dan mungkin emang nggak sepenting yang lainnya. Tapi kalau mau hidup dari karya itu mesti ngerti. Jualan. Pinter jualan. Bukan pinter jualan ya. Bisa jualan. Karena kalau kita lagi nggak dipegang manajemen kayak lo, kan ujung-ujungnya kita sendiri yang jualan kan. Kalau kita mau hidup dari karya kita kan berarti kan harus ada duit masuk. Kalau duit masuk harus dijual. Berarti mesti rutin jualan tuh dari yang kecil-kecil aja. Kayak jual merch, jual topi, jual apa gitu. Supaya lu tuh ngerti fans lu tuh seperti apa, kemampuan ekonomi seperti apa. Lain kali ketemu promotor, ketemu Comika Event. Comika Event kan bisa aja naruh harga tiket, misalkan Hifzi kita ke Purwokerto harga tiketnya 500.000, terus lu bilang fans gue nggak bisa segitu, fans gue tuh 150 tuh udah mentok deh tuh. Lu punya pemahaman itu karena lu rutin jualan. Nah rutin jualannya itu membantu lu ngerti gimana sebaiknya promo, harga fanbase lu berapa, fanbase lu ada di mana aja. Misalnya lu biasa rutin jualan kaos Hifzi ya, bukan kaos GJLS. Jualan Hifzi, kaos Hifzi, terus lu ngelihat ini 5 kota ini kok gue udah 4 kali ngerilis artikel kok laku mulu ya. Kalau tour ya udah ke kota-kota tersebut yang lu tamain gitu. Jangan sampai lu denger, wah si Panji di Batam rame tuh, ke Batam tapi lu nggak punya fanbase di situ. Dan lu nggak tahu lu punya fanbase di mana karena lu nggak pernah jualan sebelumnya. Jadi kalau mau hidup dari karya, gue percayanya 5 hal ini, ada personality, konsisten terus berkarya, kolaborasi, community building, sama jualan.
Selesai. Terima kasih semuanya. Belum. Belum. Emang udah Bang, udah mau selesai. Enggak. Tapi itu dasarnya. Kalau Anda punya pertanyaan, saya jawab. Iya, itu beberapa emang udah aku lakuin sih Bang. Cuman kayaknya kalau community building udah mulai gue lakuin sekarang. Nah, gue tuh yang paling nggak jago tuh jualannya Bang. Maksudnya gue sering tuh baca buku-buku marketing, nontonin lu, terus juga ya apa aja lah gue lakuin. Jualan gitu. Tuh ilmu praktek, menurut gue ya, bukan ilmu teori gitu, ilmu praktek. Dan gak apa-apa, semua orang juga awalnya dari nggak ngerti kan. Lu rutin jualan apa? Bukan GJLS ya? Lu rutin jualan? Gue nih juga jualan ini Bang, kaos Big Yang A gue. Jadi gue punya brand clothing. Namanya Big Yang A, itu khusus big size. Nah itu gue jualan, tapi sampai sekarang tuh kayak belum dapat aja gitu Bang. Menurut gue karena ini kalau sekiranya mau dikasih masukan ya. Iya. Kan boleh bang. Soalnya gue suka sebel sama orang yang gak diminta masukan terus ngasih masukan, tau gak kayak gitu. Enggak, kalau gue kan emang nanya. Kalau menurut gue itu karena alasan orang belinya adalah karena dia butuh kaos big size. Dalam rangka ngebangun karir, kita mesti jualan sesuatu yang bikin orang beli karena dia suka malu sebagai bentuk dukungan sama lu. Jadi misalnya ada satu line lagi dari apa nama brandnya? Big Yang A. Big Yang A. Big Yang A. Big Yang A. Aneh sih ya. Misalnya si Big Yang A itu ada satu line lagi, Big Yang A Special Hifzi, terus itu semuanya misalkan kutipan jokesnya Hifzi, atau karikaturnya Hifzi, atau ucapan Hifzi di mana, atau karakter Hifzi yang sering Hifzi perankan. Ketika itu mulai kebeli orang, itu yang lu pantau baik-baik. Karena dari situ kita mulai ngebaca, oh ini beli kaosnya karena gue, bukan karena sekedar beli kaos ukuran gede. Karena takutnya kita salah nyangka. Ini si Big Yang A ini gede banget di Subang gitu misalnya. Oh berangkat tur ke Subang, pas nyampe Subang, anjing penjualan tiket kok seret bener gitu. Kita salah karena data yang kita lihat itu bukan data terhadap kita sebagai stand up comedian, tapi data bisnis jualan kaos gede kita. Gue rasa kan pasti ada, kalau nggak ada banyak ya, orang yang beli itu tanpa peduli Hifzinya kan? Iya banyak. Iya, karena itu customernya si Big Yang A itu ketimbang customernya Hifzi gitu. Mesti coba dan nggak usah gitu. Kalau kaos lu harganya berapa? Agak mahal bang. Karena big size kan? Karena big size. Wajar. Jadi ininya besar bahannya. 200-an gitu. Oke, coba aja lu bikin kaos second line dari si Big Yang A yang khusus Hifzi. Tapi ukurannya jangan cuma gede, karena fans kan nggak semuanya gede. Udah sih udah jual merch. Enggak lah. Masa ada orang kan siapa tahu. Masa ada orang yang suka sama kita gede semua. Lah nggak tahu kan. Lucu jadinya pas ngumpul. Terlalu gede mas yang nonton mas. Keluar. Gila, konser Hifzi penontonnya gede ya. 3.000, enggak gede orangnya. Orangnya sih 10. Tapi gede-gede. Tapi jadi 3.000. Ya cobain aja pelan-pelan dikit-dikit. Toh lu basic production merch-nya kan udah ada. Terus ditumbuh kembangin. Berarti itu satu hal yang beda ya nih jualan. Karena gua kalau Bang Panji kan emang merch-nya nyambung sama si comikanya gitu. Kalau gua kan ini hal yang beda. Ini gua jualan diri gua yang beda gitu ya. Jadi tetap harus bikin satu ini lagi. Iya. Nggak apa-apa, dan gua ambil contoh ya. Thank you. Makasih. Si Ifah juga. Ifah siapa bu? Musdalifah Basri. Oh itu Ifah manggilnya. Iya. Lu manggil siapa? Musdalifah sih panjang. Si Ifah itu kan ada masanya dia jualan pohon kaktus apa gitu. Dia jualan tanaman gitu. Dan jualan tanamannya laku. Tapi kan si pembeli tanaman ini kan bukan penonton stand up, bahkan nggak bisa di retargeting gitu misalnya. Wah pembeli kaktus gua hajar promo show gua ya nggak kebeli, orang belinya beli kaktus bukan beli Ifah gitu kasarnya. Jadi mesti dipahami aja bahwa itu beda. Tapi setidaknya lu udah mulai belajar bisnis dan belajar jualan, itu sudah satu step yang bagus. Tapi kalau ini gue juga kebingungan nih bang, maksud gue kan gimana bingungnya? Aduh bingung nih. Maksudnya nih kan gue pengen jual gue sebagai bang, udah bang, mana nih bang?
pengen jualan gue sebagai talent gitu kan, ya sebagai stand up, sebagai host dan lain-lain itu gitu kan. Tapi juga di lain sisi gue pengen jualan si Big Yang A ini juga. Gue pengen ngasih tahu orang kalau gue punya brand Big Yang A ini. Nah kadang-kadang tuh gue kebingungan di sosmednya tuh bang, kayak gimana ya biar orang maksudnya jadinya di sosmednya jadi bingung. Iya jadi bingung gitu. Padahal kayaknya modal gue ya kayaknya cuma di sosmed itu sementara ini gitu. Kalau menurut gue sih Big Yang A mesti dibangun sosmednya. Ada sosmednya sendiri. Nah tapi maksud gue pengen juga tuh Big Yang A itu tertaut ke gue gitu bang. Iya ada. Kalau secara taktikal sih ada banyak caranya. Misalnya setiap kali Big Yang A posting di collab post sama Instagram lu. Yang kedua menggunakan lu sebagai semacam model atau brand ambassador untuk si Big Yang A. Udah. Apalagi masalahnya? Iya, kenapa nggak laku? Kalau kenapa nggak laku tuh bisa dua hal. Ya pertama karena kurang konsistensi kayaknya bang. Enggak mungkin. Bukan, ya. Mungkin. Tapi kan terus kita mesti mikir kalau di pasaran kompetitor kita tuh siapa dan kenapa dan bagaimana kita memposisikan diri kita di antara kompetitor. Kalau misalkan ada berapa brand baju gede di Indonesia setahun? Kalau yang gede-gede, maksudnya kalau keseluruhannya gue nggak tahu sih. Cuman kalau yang gede-gede itu ada WGB, ada Big Oret, ada apa lagi ya? Iya, Unoko itu sih yang besar-besar. Yang membuat lu unik dibandingin yang lain apa? Selain bahwa brand ambassador-nya lu? Lebih ke desainnya sih mungkin bang. Desainnya kayaknya kalau yang beberapa itu tuh ada yang dia fokusnya ke baju yang simple. Nah kalau gue tuh kayak baju-baju yang lebih desain art gitu bang. Kalau gue gitu yang bedain. Berarti selain orang berbadan besar, penikmat kaos dengan desain yang lebih artsy, kira-kira siapa? Jangan-jangan bukan gak laku, salah nargetin aja. Kita nargetin pembeli baju gede, ternyata rata-rata pembeli baju gede itu terbiasa, bukan berarti suka ya, terbiasa sama yang basic. Padahal ada pilihan kayak punya lu kan, bahwa baju gede kan gak harus cuman polos aja, bisa juga ada yang warna-warni gitu. Mungkin mesti di-retargetin gitu, mungkin nargetinnya salah. Atau yang sering terjadi di bisnis lain sih, bahwa grafisnya itu lebih artsy, tidak jadi nilai yang sering dikomunikasikan kepada konsumen. Jadi lu gak sering bilang, lu selalu, kalau gue ngajar marketing, gue selalu bilang, kalau lu gak bilang sama konsumen lu nilai produk lu apa, yang konsumen lihat cuman harganya. Kebayang gak? Kan ada biaya, ada harga, ada nilai. Biaya kan ya biaya yang dipakai untuk bikin kopi. Iya. Harga kan adalah harga yang dipasang oleh si pembuat kopi terhadap kopi tersebut. Biasanya kan di atasnya. Tapi kan nilai ada di benak konsumen. Dia yang akan nentuin harganya sesuai nggak. Apakah harganya di bawah dari nilainya, harganya di atas dari nilainya itu kan menentukan. Jadi kita mesti bilang sama konsumen kenapa menurut kita harganya sekian. Supaya orang merasa, oh gue sepakat nih, pantesan harganya segitu. Emang bernilai, karena kita kasih tahu gitu. Nah sering banget brand tuh nggak bilang kenapa produknya tuh bernilai. Contoh nih, ini kan kopi-kopi, ini kalau Doma-Doma mah beda ya. Tapi kan ada banyak kopi gula aren. Nyaris semuanya kan sama kan. Yang menang paling itu mulu kan. Paling kopi tuku, terus kopi sana, atau kalau sekarang kopi kenangan, ya, tapi kan kopi kenangannya menang karena menurut gue ya karena distribusi di mana-mana, makanya duit investasinya di mana-mana. Fore masuk tidak dengan jumlah yang sama, tapi Fore bilang setidaknya kalau lu beli gue, lu nggak merasa bersalah secara lingkungan, karena gue mikirin aspek greennya. Jadi kan orang kan, oke, mungkin Fore nggak ada di mana-mana, rasa mah mungkin tipis-tipis, tapi Fore ngasih tahu bahwa kalau misalkan gue beli itu gue nggak ngerasa bersalah beli beginian plastik-plastik mulu misalnya. Nah, kalau ada banyak kaos ukuran besar, kita mesti juga bilang sama orang apa yang membuat lu ngerasa produk itu tuh lebih bernilai daripada yang lain. Itu yang mesti dikomunikasiin. Karena kalau dia nggak dikasih tahu, yang dia lihat cuman harga. Kebayang maksud gue?
Kebayang. Semua kaos juga desain bagus, semua juga harusnya desainnya bagus. Tapi nilai itu kita buat-buat atau emang Tergantung, lu sendiri emang beneran suka atau enggak. Kalau emang lu beneran suka sama produknya, harusnya nggak dibuat-buat. Suka bang. Udah. Nah tapi maksudnya buat tahu nilainya nih apa gimana gitu bang? Iya, ya, lu hanya perlu untuk kasih tahu kenapa menurut lu dia keren. Misalnya gini, tadi kita udah nyebut brand lain ya, tapi lu sendiri kan emang suka karena desainnya kan? Iya desainnya ya bahannya sekarang. Nah jadi tuh gue kadang suka ngeliat tuh orang pakai baju orang kurus pakai baju yang gaya lah gitu bang. Kayak misalnya celana kargo, baju oversize. Nah itu yang nggak gue temuin gitu buat gue si orang gendut ini. Nah makanya gue bikin produk-produk bikin ini. Lu hanya perlu ngomong gitu secara konsisten di sosmed lu. Udah. Kemana lu pergi, kemana lu promo, itu adalah poin yang paling penting. Bahwa gue tuh pengen bikin size besar. Tapi kan size besar kan bukan berarti harus menyerah sama bahan. Gue bisa kan pakai namanya Jepang apa sih? Cotton Jepang. Ya kan, Jepang. yang lebih tebal itu kan. Gue kan bisa punya kaos gede tapi bahannya seperti itu. Gue kan bisa punya kaos yang big size tapi grafisnya tetap keren seperti kaos-kaos hypebeast lainnya. Iya betul, harganya jadi di atas rata-rata. Tapi kan harganya di atas rata-rata adalah karena gue pengen punya kaos seperti ini dan yang lain nggak ngasih itu. Kan gitu kan. Nah itu aja terus yang diomongin. Oh itu nilai namanya? Iya, itulah kenapa lu ngerasa produk lu bernilai. Lu sebagai yang punya produk gitu. Semua pengusaha memang sebaiknya ketika bikin wirausaha tuh punya alasan yang jelas kenapa dia berbisnis. Lebih dari sekedar nyari duitnya. Iya. Karena kalau nyari duitnya bisnis tuh nggak gampang. Anda pengusaha Setuju, benar bang. Anda kan terima duit terakhir kan? Iya bang. Duit masuk ke vendor, sisa gaji, sisa pajak, sisa lagi lu. Lu makan terakhir kan, ibarat kata. Iya, nggak gampang jadi pengusaha. Kalau ada yang bilang pengen jadi pengusaha biar kayak raya, pada prakteknya kan enggak. Harusnya sih emang ada alasan lain. Kalau lu, gue memaklumi, lu nyari produk yang lu pengen nggak ada, jadi lu bikin untuk diri lu sendiri. Iya, sama. Bahwa pada akhirnya banyak atau enggak yang sepakat sama lu, itu mah urusan nanti. Yang pasti, kenapa lu bikinnya, lu ceritain sama publik. Siap, paham bang. Gokil bang Panji. Gokil Enggak, biasa aja. Gue belajar ini, di sini tuh ada orang namanya Hyang Helmi. Dia yang ngajarin gue. Dia mah semua orang yang ada di sini disebut. Nah terus juga nih kan, gue jadi tuh punya, si GJLS ini punya karyawan bang. Nah gue sendiri punya tim juga. Nih si Rimbo sama Bobby gitu. Nah gue ini kayak kebingungan gitu bang. Kebingungan buat mengelola orang kan. Orang tuh sifatnya beda-beda gitu. Ada yang rajin banget, ada yang goblok banget gitu kan. Nah Rimbo nih keren, Bobby keren juga. Ada adik saya kerja di saya. Goblok. Agak goblok sama driver saya agak goblok. Harus saya pecat tapi adik saya. Gimana nih bang buat ngembangin nih orang-orang macem-macem gitu terus kayak biar semangatnya tuh sama gitu sama kita gitu buat majuin si company. Gak gitu. bisa. Gak bisa. Ya udah nggak usah. Gak usah gue gitu. Ya maksudnya kalau bisnis kan bisnis lo. Hampir tidak mungkin untuk bikin orang sepeduli lu dengan bisnis lu. Iya, betul. Karena ini punya lu. Bukan punya dia. Iya. Cara paling mending adalah membuat mereka percaya sama apa yang lu percaya. Contoh. Ini kan perusahaan juga perusahaan gua. Gua kan nggak mungkin berharap tadi guru besar gua yang Helmi lebih peduli atau sama pedulinya sama penghasilan perusahaan ini. Tapi mungkin dia percaya sama misi Komika Hidup dari Karya. Karena emang itu alasannya. Dia bahkan walaupun makin lama makin besar nih perusahaan, tapi bahkan dia bisa ngeliat sendiri keputusan-keputusan perusahaan ini yang sebenarnya logika bisnisnya mungkin tidak tepat. Iya. Makanya kami harus melepas 17 orang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa spiritnya memang masih Komika Hidup dari Karya gitu. Nah, setidaknya orang-orang di sini tuh percaya sama itu. Percaya dengan misi tersebut. Kalau misalnya personal, misalkan lu sendiri, artinya bukan kayak perusahaan yang mau ada perusahaan yang pengen misalkan memajukan UMKM, ada perusahaan yang memajukan pendidikan atau bikin Komika Hidup dari Karya. Tapi kan ada yang personal. Setidaknya tim lu itu adalah tim yang percaya sama karir lu.
Dan sangat mungkin banyak sekali manajemen tuh isinya adalah orang-orang yang percaya sama lu. Memang resikonya jatuh-jatuhnya tuh kadang-kadang mereka ngefans sama lu. Dan ketika ngefans terus tiba-tiba lu nya marah, di patah hatinya tuh lebih parah. Tapi untuk orang yang entitas bisnisnya itu personal, emang dibutuhkan orang yang percaya. Sisanya untuk orang gerak dengan baik, kita mesti tahu dulu, lu di sini nyari apa supaya gue bisa provide. Nanti maksud gue, jadi kayak misalkan ada guru besar gue yang Helmi masuk ke sini, dia mungkin nggak peduli sama comikanya, nggak peduli sama misinya, tapi mungkin ada sesuatu yang lain yang dia pengen dan gue bisa provide. Misalnya suatu hari dia pengen punya PH gitu. Sehingga dia masuk ke sini pengen belajar kayak gimana sih ngurus YouTube dan segala macam. Atau gini deh, suatu hari dia pengen kerja di namanya apa sih? Fremantle Indonesia. Sebelum ke situ dia harus punya pengalaman dong. Jadi dia masuk ke Comika, belajar soal produksian supaya ketika dia ngelamar ke Fremantle, perusahaan cita-citanya dia punya ini. Apapun itu kita mesti tahu alasan lu kerja sama gue ini apa. Bukan apa-apa, gue pengen bantu lu supaya kalau nggak gue provide nanti lu nggak semangat kerja di gue. Kalau ujung-ujungnya dia bilang sejujurnya cuma duit doang, kita juga nggak apa-apa. Tapi kita tahu berarti dia setiap kali ada kesempatan untuk pindah, berarti dia akan pindah. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu aja, biar adil aja. Nah, jadi yang pertama susah. Walaupun mungkin bisa membuat dia sepeduli itu sama perusahaan kita. Betul. Kedua, setidaknya dia peduli sama misinya. Ketiga, setidaknya ada sesuatu yang dia dapat di sini dan kita tahu dan kita bantu. Keempat, setidaknya karena ada gajinya dan itu yang dia butuhkan. Ya udah nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa kan orang kerja di lu cuma butuh duitnya, sebenarnya nggak apa-apa. Dia butuh untuk keluarganya misalnya. Tapi kita juga tahu bahwa kalau emang duit motivasi utamanya, ya dia akan pindah kapan-kapan. Yang berarti mungkin kita jangan terlalu berharap banyak sama dia dan jangan terlalu ngasih beban terlalu besar sama dia. Kalau ketika dia cabut kita kebingungan gitu kasar. Gitu. Kalau Bobby apa Bob? Langsung ditanyain maaf. Ada anak muda yang kalau ditanya jawabannya nggak tahu tapi seneng aja. Ada juga yang kayak gitu, masih seneng aja. Seneng aja dan nggak apa-apa juga. Bagus kan? Bagus. Setidaknya dia seneng apa yang dia kerjain. Bisa ngegaji murah kalau seneng aja. Embo, lumayan lah ya. Semua orang anti undang-undang cipta kerja kecuali yang berwirausaha. Jahat emang nih, pengusaha jahat ya. Oke. Terus ini Bang, satu lagi nih Bang, Bebas, mau 7 juga boleh. Enggak, satu lagi. Ntar kapan-kapan lagi Bang. Iya. Apa Bang? Bingung kan gue nanya apa lagi. Penting padahal ini pertanyaan ini. Ya udah gue kasih waktu, gue ngopi dulu. GJLS Bang. Kenapa GJLS? Nah lu kan bisa ngembangin Comika sampai sebesar ini gitu. Sebesar tapi sempat menyusut. Iya. Ya itu biasa lah gitu. Nah gimana Bang GJLS Bang? Maksudnya? Biar bisa besar juga Bang. Bingung. Harus ganti Rispo. Harus ganti Rispo jadi finance. Lu sebagai apa? Event merch. Rigen sebagai apa? Konten. Kreatif konten. Rispo sebagai apa? Finance. Lu ketawa lu Bang. Parah Rispo ngurus finance. Parah lu Bang. Rispo ngurus ngeremehin Rispo lu. Aman lu. Memang ngeremehin aja dia. Tapi kan kita cari orang yang terbaik buat yang ngurus. Jadi Rispo tuh cuma ini doang yang pura-pura doang lah. Ada finance-nya yang bener Bang. Ini kalau ngomong kayak gini gue jatuhnya rada serius nih ya. Iya boleh Bang, boleh banget Bang. Pertama-tama lu mesti jawab dulu. Apakah lu ada di posisi di mana kemampuan terbaik lu tuh bisa optimal. Gue ambil contoh gini. Waktu gue masuk jadi direktur, kan 2019 gue megang direktur. Ingat Zendra nggak? Zendra, dulu manajer gue. Tadinya dia direkturnya PT ini. Terus gue gantiin. Terus gue ajak sahabat gue kuliah untuk gabung sebagai komisaris. Terus dia nanya gini, menurut lu menjadi direktur, apakah itu adalah posisi terbaik untuk mengoptimalkan skill lu? Karena jangan-jangan untuk mengoptimalkan lu, posisinya bukan direktur, kata dia. Setelah gue pikir-pikir, bener juga. Banyak dari kemampuan gue itu yang bisa full power,
dimanfaatkan Comika, tapi tidak sebagai direktur. Contohnya, gue lebih optimal jadi gerbong yang memajukan perusahaan ketimbang jadi direktur yang mengelola perusahaannya. Makanya hal-hal yang gue lakuin termasuk seperti misalkan pindah ke New York. Karena gak ada lagi di perusahaan ini yang bisa ngelakuin itu kan. Emang gue yang bisa ngelakuin itu. Nah lu mesti, Rispo, Regen. Ristek itu nyuci baju, Ristek lagi nyuci baju. Materinya dia lucu banget. Kalian bertiga mesti nanya sama diri kalian sendiri, kalau perusahaan ini pengen mengoptimalkan kemampuan gue, superpower gue optimal, posisi apa yang paling baik untuk gue? Dan kalau jawabannya Rispo itu harusnya bukan finance, berarti Rispo lama-lama mesti dilepas dari posisi finance. Dan seterusnya. Jadi itu dulu yang paling penting. Ya. Apakah emang gue ada di posisi yang terbaik di sini? Kalau perusahaan ini pengen pakai yang terbaik dari gue. Yang kedua, kalau jawaban memang tidak seperti gue, maka yang mesti dipikirin adalah orang HR. Gue tuh kesalahan terbesar gue adalah justru ngerekrut orang HR terakhir. Padahal kalau itu gue lakuin di awal, ada banyak hal-hal yang nggak perlu gue pusingin. Gue nggak perlu musingin kenapa orang keluar masuk. Gue nggak perlu musingin kenapa ini orang tolol. Karena ada bukan cuma ada yang ngerekrut, ada yang training. Ngerti maksud gue? Adek lu itu kan tolol kan nggak pernah diajarin kan? Iya pinter dia. S2 dia bang. Cuman di bidang ini di bidang enggak bang. Pinter bang. Di bidang ini dia tolol. Di bidang ini dia kadang bang ini apa bang dulu awal kan gue suruh dia megang gue. Red card apaan bang? Aduh. Kartu merah. bingung gue. Ya udah gue ajarin pelan-pelan udah lumayan tahu sekarang. Iya, tapi, walaupun masih agak tolol. Ya intinya kalau lu rekrut orang HR, lu punya orang yang membantu. Menurut gue membantu terbesar dalam mengembangkan GJLS. Sisanya adalah ingat bahwa fokusnya itu di tujuannya, bukan di jalan menuju tujuannya. Misalkan gini, kadang-kadang lu kalau mau jalanin bisnis, lu ada bayangan, gini cara gue jalanin bisnis. Padahal ntar kenyataannya tuh membuat lu harus berubah. Atau bahkan kenyataan ternyata mengungkap bahwa lu salah. Jangan jatuh cinta sama bagaimana cara bisnis dijalankan. Jatuh cintanya itu sama tujuan akhir dari bisnis tersebut. Contoh, gue punya teman gue ini gimana caranya ngomongnya biar nggak ketahuan, karena cukup besar juga nih perusahaannya. Tapi waktu dia kelar kuliah dari luar negeri, dia dipercaya untuk jalanin sebuah lembaga lah. Bukan lembaga, mungkin ya perusahaan. Gimana cara ngomongnya? Intinya disuruh ngejalanin sesuatu. Terus dia bilang gini, datang dong ke kantor gue kapan-kapan. Kantor gue ada lapangan basketnya, ada gini, ada gini. Terus gue bilang, berapa modalnya waktu itu lu dikasih? Modalnya sekian, tapi gue percaya kalau mau perusahaan ini maju, perusahaan ini mesti kayak gini, Ji. Mesti keren, biar orang mau, orang-orang terbaik harus mau sama gue segala macamnya. Padahal jangan-jangan bukan itu cara, dan pada akhirnya bubar juga sih, karena terlalu besar dari awal. Yang harus dipikirin tuh tujuan akhirnya dulu apa, lalu pikirin gimana jalan yang terbaik menuju ke sana. Jangan ketika lu mau bikin bisnis begini caranya, ternyata lu nggak bisa jalanin bisnis seperti itu, terus gitu, udahlah gue nggak usah jalanin bisnis. Lah kan lu kan punya tujuan. Jadi si GJLS ini mesti sepakat dulu. Sebenarnya kenapa sih GJLS berdiri? Apakah cuma untuk ngakalin pajak? Pada akhirnya enggak bang. Pada akhirnya wah, duitnya lumayan. Iya. Atau ada sesuatu yang kalian bertiga sadari ini mesti terjadi. Kalau gue dari orang luar, gue tuh berharap GJLS jadi besar sekali sebagai sebuah korporat. Dengan harapan Comika punya banyak sekali mitra yang ikut ngegedein industrinya. Tapi kan GJLS mesti jawab sendiri, sebenarnya PT ini tuh untuk apa sih? Kalau udah tahu, ya udah jalan ke sana. Gimana jalan ke sananya? Yang ini aja, adaptif aja. Gimana keadaan. Tapi yang pasti tujuannya tuh tercapai. Jadi yang pertama, mesti cari tahu dulu apakah posisi lu ini adalah posisi yang terbaik untuk lu. Yang kedua, kalau emang bukan, berarti lu butuh HR untuk ngerekrut. Yang ketiga, lu mesti tahu sebenarnya tujuan perusahaan ini apa. Habis itu jalan terbaiknya ke sana seperti apa, sambil punya kesadaran bahwa ya kita adaptif aja, walaupun kadang jalannya nggak seperti yang kita inginkan. Kalau Comika tujuannya
bikin komika hidup dari karya. Oh itu tujuannya itu? Iya. Oh. Dan bukan cuma komika manajemen, bukan cuma komika Jakarta, komika se-Indonesia. Sederhananya sih tanggung jawabnya ngebangun industri. Gue tuh tanpa bermaksud menyinggung ya, gue tuh nggak pengen stand up comedy itu meledak terus kemudian hilang. Sehingga pelakunya udah muncul, terus jadi pelakunya nggak punya kerjaan. Kan banyak tuh kayak gitu. Iya banyak Bang. Kayak contohnya, makanya tadi gue nggak bermaksud menyinggung, tapi ada masanya tuh kan ska di mana-mana. Yang main trompet banyak banget pada masa itu kan. Muncul ke permukaan yang senang main trompet, wow, tet gitu kan. Tiba-tiba ska tidak ada di mana-mana. Kan kasihan untuk orang yang udah bilang sama dirinya sendiri, gue pengen jadi peniup trompet, tapi kemudian pilihan profesinya nggak ada. Sayang kan? Nah gue tuh cuman nggak pengen kayak gitu aja. Gue pengen kalau orang bilang gue pengen jadi stand up comedian, dia bisa terus jadi stand up comedian. Tapi kan untuk itu kan industrinya mesti dibangun. Karena sekarang duit yang berputar kecil. Kalau ibaratnya duit yang berputar dalam 1 tahun cuma di 1 miliar. Setengahnya mungkin abisnya di Radit, Panji, Ernest dan segala macam. Sisanya kan jadi cipratannya kecil-kecil. Tapi kalau misalnya duitnya makin gede, yang gede-gede dapat, cipratannya juga gede. Makin gede industrinya, cipratannya makin gede lagi. Cukup untuk bikin siapapun hidup dari karya. Entah itu fotografer stand up-nya, entah itu YouTuber, maksudnya si predatornya ya, si produser, editor sama video operator. Siapapun yang ada dalam industri itu tetap bisa hidup karena industrinya gede. Nah, itu yang lagi diperjuangkan. Berarti gejalnya sama aja lah. Gak apa-apa juga membesarkan industri. Saya sepakat. Kompetitor lah. Apa kompetitor? Nggak ada stand up kompetitor. Ya Bang ya, kita support selalu ya Bang. Selalu support yang namanya stand up. Termasuk saya support Emily dan Serapindo untuk bersatu. Oh iya, benar. Karena Muktintut teman saya. Kasihan dia nanti kalau nggak dipanggil Jambore. Kasihan Muktintut kalau nggak ada More. Masa Jambore nggak ada Muktintut, Bro? Aneh. Bayangin, Bro. Aneh, Bro. Muktintut loh nih. Muktintut. Jambore itu butuh tenda, gunung, dan Muktintut. Betul. Iya. Itu yang kita butuhkan. Iya dah. Bang Manji, makasih ya Bang ya. Sama-sama, Bang. Ntar aku tonton ulang lagi, aku catat, aku kasih tahu ke Rispa sama Regen. Udah Bang. Udah Bang.